Rasisme itu soal besar di tanah Papua. Rasisme ini yang dialami orang Papua ini mesti kita lihat dalam konteks sejarah kontak Indonesia dan Papua. Nah, itu berarti tidak hanya sejak tahun 60-an, tapi sebelum itu. Jadi berabad-abad sebelumnya, kalau saya bisa bilang. Hai, selamat datang di channel Tongpu Cerita, yaitu channel yang membahas seputar hal tentang Pulau Papua. Dan dalam video kali ini, kita akan membahas tentang sebenarnya ini bukan hal yang baru ya, tapi sudah mengakar cukup lama, yaitu rasisme terhadap orang Papua. Rasisme adalah sekumpulan ide-ide dan kepercayaan yang memiliki potensi untuk menyebabkan seseorang membentuk prasangka buruk yang pada akhirnya membawa pada perilaku negatif terhadap kelompok masyarakat tertentu. Prasangka buruk hadir untuk meningkatkan citra diri dari seorang individual atau kelompok. Individu atau kelompok yang memandang rendah kelompok lain secara emosional akan menghasilkan prasangka bahwa ia lebih baik dari orang atau kelompok lain. Ketika suatu individu atau kelompok merasa jauh lebih baik dari kelompok yang lain, maka secara alamiah ia akan memiliki pandangan bahwa ia berhak untuk memimpin atau mendominasi orang atau kelompok lain. Bahkan, rasisme bisa muncul di antara masyarakat kulit hitam. Contohnya peristiwa pembantaian suku Hutu dan Tutsi di Rwanda. Rasisme banyak terjadi di Indonesia, tapi sangat jarang dibahas. Perlakuan rasis juga dialami banyak orang Papua. Hal ini sudah mengakar dalam budaya dan sejarah Indonesia. Rasisme justru meningkat karena orang Indonesia tidak membicarakan apa itu rasisme, seperti apa bentuknya, dan apa akibatnya. Aparat Indonesia beranggapan bahwa sebagian pelajar dari masyarakat Papua adalah akar masalah atau aktivitas politik yang diam-diam mendukung separatisme, khususnya organisasi Papua Merdeka atau OPM. Oleh karena itu, militer Indonesia harus memantau, mengawasi, dan menggerebek asrama-asrama Papua. Pihak berwenang menganggap orang Papua perlu diajar untuk tunduk pada otoritas serta pantas diancam. Tidak semua, namun beberapa para tenaga pendidik perguruan tinggi juga beranggapan bahwa orang Papua lambat secara intelektual. Pikiran mereka lemah dan mereka memiliki gaya hidup yang primitif, bahkan di tengah kota. Mahasiswa Papua kerap dilecehkan oleh mahasiswa lain. Ditanya apa pernah memakai koteka, apa memasak menggunakan kayu api, serta berburu dan mencari makan di hutan karena masih beranggapan orang Papua itu primitif. Beberapa mahasiswa diberikan nama panggilan bernada rasis oleh rekannya. Rasisme juga muncul dalam bentuk yang lebih halus dan kompleks, dan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Beberapa orang muda Papua merasa tidak aman sehingga mereka memilih untuk lebih bergabung dengan komunitas Papua lainnya agar bisa lepas dari perlakuan rasis. Begitu pejabat Indonesia masuk ke semua rumah-rumah peninggalan Belanda, masuk semua, ambil semua barang-barang, ambil. Sehari setelah penyerahan itu Kemuruan 3 itu pejabat Indonesia itu dong kumpul semua buku-buku tentang orang Papua di depan kantor DPRD, semua baru bakar. Pembakaran buku-buku ini kurang ajar. Jadi kami menjadi bangsa tanpa, sejak tahun 60 itu kita menjadi bangsa tanpa sejarah, bangsa tanpa kebudayaan. Kami orang Papua punya tragedi. Kami tulis bagian itu Papua tragedi ya. Bangsa Papua tidak punya sejarah, primitif, backward, koteka, tinggal di atas pohon. Dia mau paksa tas turun supaya dia bisa sejajar dengan Indonesia. Jadi dia kasih dia punya sejarah, dia bahasa, dia punya buku transport ya. Secara pikiran, secara ideologi kita dicabut dari ke Papuan kita, ke kampungan kita, ke kebudayaan kita,
ke kultur kita dibawa ke luar dari begitu. Tapi sudah, harus terima karena sudah kalau mau menjadi mau sejajar dengan saudara-saudaranya harus korbannya itu harganya itu yang kita mesti bayar. Jadi saya kira itu sendiri menurut saya itu ada unsur-unsur rasis di situ. Jadi sudah menganggap kita bangsa yang primitif, bangsa yang tidak beradab, bangsa yang macam-macam. Itu Papua harus menjadi berpikir, berperilaku, orientasinya harus Indonesia punya, yang Papua punya itu harus kubur. Rasisme bisa berakibat serius. Rasisme menyebabkan orang tidak dilibatkan dalam pembahasan tentang masa depan dirinya sendiri. Hal ini bisa digunakan untuk mencabut martabat, lahan, otonomi, dan hak. Rasisme menghambat masyarakat Papua dalam mendapatkan pekerjaan, layanan kesehatan, pendidikan, dan masih banyak lagi. Ketika orang menganggap bahwa isu kemerdekaan Papua itu asalnya dari provokator asing, bukan orang Papua sendiri, ini adalah bentuk rasisme karena menganggap orang Papua tidak mampu mengenali dan menyatakan keinginannya sendiri. Ketika orang mengatakan pembangunan akan memuaskan masyarakat Papua, ini merupakan rasisme yang mengatakan masyarakat Papua tidak memiliki kapasitas dalam melakukan observasi, analisis, dan memahami sejarah sendiri. Di masyarakat Papua, masyarakat protes bahwa mereka dianggap mendapatkan perlakuan rasialis karena dibilang monyet, makanya muncul tagar Papua bukan monyet, saya bukan monyet. Moga-moga kasus ini membuat kita belajar, karena gue tahu banyak yang bilang peduli Papua tapi reaktif sama kejadian ini. Sekarang aja langsung tagar saya Papua, saya bukan monyet. Tapi hari-hari lain kalau nggak ada ini, hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun sebelumnya, kalau ditanya apa yang lu udah pernah lakuin untuk membuat masyarakat Papua merasa jadi bagian di Indonesia, gue cukup yakin banyak yang nggak punya. Ya kayak itu, kayak ada orang, anggap aja rumah sendiri gitu, terus lo nggak lo pikirin, nggak lo pedulin, terus tiba-tiba orangnya cabut, lah mau kemana lo? Gue peduli sama lo, gue cinta sama lo, gue sayang sama lo, gue pengen lo jadi bagian dari gue. Tapi hari-hari, tiap hari juga gue gak dipeduliin, kata dia. Ayo, waktunya untuk kita nunjukin, lo yang selama ini mengatakan diri lo peduli sama Papua, oke kalau gitu. Mari kita mulai berpikir apa yang kita bisa lakukan untuk membuat masyarakat Papua berkenan untuk jadi bagian dari Indonesia. Karena kalau misalkan jawaban lu cuman NKRI harga mati sebagai alasan Papua untuk bertahan di Indonesia, maka lu hanya ngelihat dari sudut pandang lu, bukan dari sudut pandang mereka. Sementara dalam kasus ini yang paling penting adalah sudut pandang masyarakat di Papua. Konsep rasialisme mengacu pada gagasan lama bahwa ras adalah karakteristik biologis dan juga mengacu pada gagasan baru bahwa budaya adalah penanda perbedaan. Tidak ada fakta biologis tentang ras, semua manusia saling berhubungan secara genetis. Namun pemikiran tentang ras selalu ada dalam imajinasi sosial. Dalam kasus rasisme, perbedaan warna kulit, individu kulit putih bisa melakukan tindakan rasisme terhadap kulit hitam. Dan begitu pun sebaliknya, bergantung pada kondisi ketika kejadian tersebut berlangsung. Misalnya, perilaku rasisme terhadap masyarakat Jawa di Pulau Jawa yang didominasi oleh kelompok masyarakat Jawa dengan mudah terjadi. Rasa superioritas sangat mudah terbentuk secara alami. Rasa superioritas didukung oleh kekuatan kelembagaan politik dan kemasyarakatan menghasilkan rasisme yang sangat kuat. Begitupun sebaliknya, di Pulau Papua, ketika masyarakat Papua menjadi kelompok dominan, maka mudah terjadi rasisme terhadap masyarakat minoritas. Kerusuhan di Papua pada Agustus tahun lalu yang menelan korban dari warga pendatang atau non-Papua adalah salah satu contoh produk dari rasisme masyarakat yang merasa diminoritaskan oleh kelompok masyarakat mayoritas. Tindakan rasisme baik itu di kasus mahasiswa Papua di Surabaya dan kerusuhan di Papua dikategorikan dalam bentuk rasisme terbuka. Rasisme terbuka melibatkan interaksi antar individu dan kelompok menggunakan tindakan kekerasan baik psikologis maupun fisik. Rasisme yang tertutup adalah rasisme yang terlembaga, bisa berupa dalam bentuk kebijakan, norma yang berkembang atau sistem dalam kelembagaan negara dan masyarakat yang tidak adil dan seimbang. Rasisme yang terlembaga muncul dari pola pikir masyarakat yang secara tidak sadar dipengaruhi oleh ide dan norma-norma yang mereka pahami. Misalnya,
Orang yang sedari kecil percaya bahwa kulit putih itu cantik, maka ketika dewasa, ia akan mendukung segala hal yang berhubungan dengan pandangan tersebut. Coba kita lihat dalam ideologi keseharian di Indonesia. Apakah ada suku tertentu yang diakui karena kecantikannya, kemampuan bisnisnya, kemampuan artistiknya, kecakapan fisik? Apakah dari suku tertentu dianggap sebagai calon istri atau suami yang lebih baik dibandingkan dari suku yang lain? Apakah ada suku tertentu yang dianggap lebih keras kepala, lebih patuh, lebih disiplin, lebih emosional, lebih bisa kerja keras, atau lebih menarik? Selama kita masih berpikir bahwa budaya, etnis, dan warna kulit berpengaruh pada kemampuan, sikap, motivasi, bahkan cara berpikir dan gaya hidup, maka rasisme akan selalu ada. Masyarakat Papua telah lama mengalami perlakuan rasis di Indonesia, tapi selalu dituntut untuk diam saja demi persatuan dan keharmonisan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan, yaps, sekian pembahasan kita kali ini. Jika kalian ada kritik dan saran ataupun ide, serta masukan untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai Pulau Papua, maka silakan isi di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren, Ifnok, Au.